Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap manusia tidak dapat dilepaskan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Betul. Nah, hari ini kita akan berbicara dalam suatu topik yang pasti akan memberkati dan bukan saja menginspirasi, tapi akan memperlengkapi Anda. Kita akan berbicara daripada suatu topik dengan judul yaitu History Driver. Apa ini, Deb, maksudnya? Ya, pengemudi sejarah, atau yang lebih sering kita dengar pencetak sejarah. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa membuat satu sejarah. Karena kalau kita tidak membuat sejarah, maka kita akan dilupakan oleh sejarah itu. Nah, pemirsa, tentunya hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Ya, hari ini ada dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu seorang hamba Tuhan, satu pasang hamba Tuhan, Bapak Samiton Pangela bersama dengan istrinya Ibu Ani Pangela. Mereka akan menjabarkan tentang hal ini. Kita akan belajar daripada kejatuhan mereka, masalah-masalah mereka yang mereka sudah geluti, dan kemudian bagaimana Tuhan membangkitkan mereka dengan cara yang luar biasa, sampai kemudian mereka menjadi orang-orang yang akan menginspirasi dan memberikan berkat buat Tuhan, berkat Tuhan buat kita semua. Ya, untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Kita tidak akan dapat melihat jauh ke masa depan tanpa terlebih dahulu mengenal sejarah kita. Sejarah kita akan menentukan warisan yang akan kita berikan untuk generasi berikutnya. Dan ternyata kita dapat menjadi pengendali sejarah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dalam studio Good News telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, yaitu pasangan suami istri Samiton Pangela dan Ani Pangela. Pasangan ini akan berbagi dengan kita mengenai pentingnya mengenal sejarah dalam hidup kita, dan tentunya akan mengajarkan banyak kepada kita bagaimana penghormatan kita kepada orang tua dapat menentukan kehidupan kita di masa depan. Tetap bersama kami dan saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Ketika kita makan firman Tuhan itu, kita sembuh. Kita tidak terasa. Tahu-tahu, loh kok aku berubah ya? Oh, jadi lama-lama udah nggak terasa sakit lagi gitu ya, Bu, ya? Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya, kembali menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Dan ada dua orang narasumber yang sudah tidak asing bagi pemirsa sekalian, yaitu Pak Samiton bersama dengan istrinya Ibu Ani Pangela. Selamat datang kembali di Good News Program, Pak dan Ibu. Senang ketemu lagi. Ya, terima kasih sekali. Kami puji sangat Tuhan. diberkati dengan episode yang lalu. Ya. Dan kita mau belajar lebih dalam ya, Deb, ya. Karena Ya. waktunya nggak cukup waktu itu ya. Betul sekali. Oke. Ya, episode itu sangat memberkati banyak orang di seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya, Bapak Ibu. Nah, tapi terus ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul juga gitu ya, di antara mereka yang mengalami pergumulan. Ya. Mereka heran gitu, kok bisa ibu itu nerima bapak balik gitu kan ya. Ya. Banyak di antara mereka yang bilang, memang kita bisa mengampuni, tapi pada saat harus melayani kembali suami kita yang sudah pergi meninggalkan kita terus kembali, banyak di antara wanita-wanita ini yang berkata mereka nggak bisa karena mereka masih terbayang-bayang pada saat suaminya bermesraan sama orang lain. Bagaimana ibu bisa melewati masa itu dengan berhasil? Iya, pertama-tama di mindset ya. Jadi perubahan itu mulai di perubahan pikiran, Pak. Jadi waktu yang lalu saya udah ungkapkan ya soal merenungkan firman Tuhan. Ya, betul. Ketika firman dicerna, direnungkan itu, lalu dihidupi dan menjadi diri kita, sehingga tidak bisa ada satu orang pun yang bisa ambil apapun ketika sudah menyatu dengan diri kita. Nah, ternyata
ingatan-ingatan itu yang kita bisa ingat sama wanita selingkuhannya. Kalau dulu juga saya pas mau ketemu, misalnya ketemu juga sama wanita ex-nya bapak, saya rasanya pengen samperin, pengen labrak aja gitu kan. Nah itu kita emosi kita secara manusia kan. Tapi setelah saya diperbarui, saya uji diri saya. Saya udah sembuh apa belum nih? Waktu saya ketemu, ini kan mainnya di sini nih Pak, di pikiran kita. Saya bisa melihat orang tersebut dengan cara yang berbeda. Sehingga ketika bertemu, saya salamin aja gitu. Hai, apa kabar? Gitu. Atau selamat pagi, atau apa. Tapi saya tidak bermain atau bergaul dengan dia. Ya kan? Lalu bagaimana ketika saya melayani Bapak? Betul, ya kan? Biasanya wanita suka terbayang-bayang Pak. Karena wanita tuh emosional. Iya. Nah ini kan dengan kita diperbarui, cara kita melihat itu berbeda. Sebagai manusia, Bapak Samiton sebagai suami saya, sebagai manusia baru. Dan ketika dulu saya lupainnya mungkin bisa 1 menit, mengganggu saya. Tapi kemudian setelah firman itu memperbarui diri saya bisa 30 detik, Bu. Switch. Hanya mengganggu, bisa switch ke human brain kita. Ya, jadi hendaklah kita dipimpin oleh roh. Dalam arti hidup kita ini nggak bisa berjalan dengan perasaan. Jadi kalau ngikutin perasaan, nah ini kepandaian kita perlu latihan untuk men-switch daripada perasaan yang berjalan dengan perasaan dengan mammalian brain kita. Tapi kan Ibu seorang hamba Tuhan yang pengalaman yang luar biasa, pembicara, motivator, dikenal banyak orang, jagoan, superwoman. Orang bilang, Bu, kalau saya sakitnya tuh di sini loh, Bu, nggak ngerti ya. Nah, itu gimana misalnya seperti itu? Ini kan maksudnya saya mengerti apa yang mungkin Ibu katakan, tapi mereka bertanya seperti itu bagaimana nih? Bicara hati, Pak, sebenarnya itu kan jiwa, Pak. Di dalam pikiran, Pak. Ya, bukan hati yang di sini kan, sebenarnya jiwa kita. Jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan kan, kehendak kan. Di situ kita errornya kan di situ, Pak. Nah ini yang perlu ditata kan di situ, Pak. Tapi terasa gitu kan maksudnya kan. Ya kalau awalnya sih terasa sakit ya iyalah karena kita sakit jadi terrobek kita kan jiwanya kan. Harus memilih untuk mengenakan pikiran Kristus. Harus. Ketika kita makan firman Tuhan itu, kita sembuh. Kita tidak terasa, loh kok aku berubah ya? Oh, jadi lama-lama udah nggak terasa sakit lagi gitu ya, nggak teringkat lagi. Nggak sakit lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil kasih Tuhan atau damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya. Seperti seorang anak kecil dikasih makan nggak bertanya, tapi dia bertumbuh, giginya semuanya bertumbuh. Dan demikian ketika saya makan firman itu merenungkannya, saya kok berubah ya, saya kok nggak cemburu lagi ya, saya nggak curiga lagi ya, gitu sama Nah ini saya ingin tanya kepada Pak Samiton. Nah kalau Bapak dulu pernah jatuh dan sekarang dipulihkan oleh Tuhan, ada nggak mungkin ingatan atau rasa lalu yang ingin mencapik-capik kembali gitu untuk kemudian menstimulasi Bapak untuk berusaha untuk jatuh kembali? Setiap orang, baik yang pernah atau yang belum pernah, saya kira setiap orang punya peluang untuk mengalami seperti itu. Betul. Artinya ini bukan sesuatu yang hanya orang yang goblok saja yang mengalami. Saya kira setiap pria, bahkan setiap wanita juga ada di dalam situasi kemungkinan untuk memilih. Nah, hanya masalahnya kan seperti tadi Ani katakan bahwa kita mahir untuk membuat apa yang tadinya kita sakit, yang kita rasa sakit, sekarang tidak sakit. Seperti kita ke gym, ketika lagi awal kita angkat, tentu itu menjadi sesuatu yang sakit. Tapi setelah kita bertumbuh, otot kita menjadi kuat, hal itu tidak lagi dirasakan sebagai rasa sakit. Malah membentuk otot gitu ya. Membentuk otot. Jadi ketidakmampuan kita menahan baik itu godaan atau ketidakmampuan kita menghadapi rasa sakit yang datang dari siapapun, termasuk dari pasangan, kan itu menimbulkan pilihan sehingga kita memilih, ada kemungkinan pilihan yang salah. Good. Nah, ada pertanyaan yang berikutnya, Bu. Ada istri-istri yang juga bilang, lah kok enak kalau misalkan nanti dia bawa sakit penyakit, saya juga kena dong. Nah, dalam kasus ini bagaimana? Biar nanti ada sesuatu yang mau silakan. Ya. Nah, nanti kita akan tanyakan itu setelah break ya, Ibu. Nah, pemirsa, ini menarik sekali. Kita akan belajar lebih dalam, lebih banyak dari pengalaman hidup dari Pak Samiton dan juga Ibu Ani Pangela. Kadangkala pemirsa kita tidak perlu melewati
pergumulan yang sama, masalah yang sama dengan yang orang lain sudah pernah rasakan atau alami, tapi kita bisa belajar dari pengalaman hidup mereka dan mencegah apa yang tidak perlu terjadi, dan supaya rumah tangga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Semoga itu dapat Tuhan pakai menjadi inspirasi, dan semoga itu dapat menolong menyembuhkan. Bahwa anak saya sembuh, tentunya ada bagian tanggung jawab saya, yaitu jadi contoh. History Driver hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, bagaimana Ibu Ani ini setelah Bapak melalang buana 8-10 tahunan ya Bu, terus kemudian rujuk kembali, ada nggak perasaan seperti itu? Takut kalau dia bawa penyakit saya bagaimana? Iya, saya bersyukur. Tadinya saya pikir ya, aduh kalau saya bilang sama Pak Sam, kamu periksa dulu dong. Wah, takut dia tersinggung. Pernah atau kepikir marah. itu memang ya? Ya kepikir lah. Karena konselor menasehati saya adalah untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh saya. Dan ternyata Pak Sam tahu diri juga sendiri. Tahu tiba-tiba menjelang kami mengucapkan janji itu, memperbarui janji, Pak Sam memberikan amplop hasil laboratorium. Yang menyatakan Tes HIV. gitu. Tapi kan masalah-masalah itu kan bukan HIV aja Pak. Banyak Oh iya, masalah-masalah yang lain. Iya, betul. Intinya ke sana. Tapi yang kan kadang-kadang kan pikiran ini mengingat akan masa lalu, mengganggu daripada proses suami istri melakukan hubungan tersebut. Dan ketika kita diperbarui, kita melihat sosok suami kita ini, saya melihat Pak Sam. Jadi dia sebagai manusia baru, bukan manusia yang lama. Seandainya itu pun datang godaan, dia kan dulu kan sama cewek lain loh, ya kan? Ya kan? Nah, hitungannya tadi saya bilang detik gitu. Kalau kita sudah betul-betul firman itu menyatu, hitungannya detik, itu bisa hilang, Pak. Betul sih. Bukan ditenging-tenging loh. Tapi kita afirmasi gitu. Maksudnya dia manusia baru. Jadi tapi saya melihat juga dalam kehidupan ini kita, ibu pun harus memilih ya. Untuk memilih percaya kepada firman Tuhan bahwa suami ibu adalah ciptaan yang baru dan bukan yang lama. Iya, ya betul, memutuskan untuk mulai dari diri kita, bukan lihat dari orang lain, tapi diri kita. Betul. Kita harus menata diri kita. Saya ingin tanya juga kepada Pak Sam, nanti Ibu mungkin bisa ngasih supporting argument. Nah, Bapak dan Ibu punya berapa orang anak? 2 putra, 1 putri. 2 putra, 1 putri. Nah, pada waktu kejadian ini mereka pasti bukan anak-anak kecil yang umur 1 tahun, 2 tahun yang nggak ngerti apa-apa. Nah, mereka pasti mendengar orang tuanya berantem. Mereka pasti mendengar orang tuanya atau papanya nggak pulang. Mereka pasti melihat mamanya nangis. Nah, dalam benak Pak Sam selama 8 atau 10 tahun ini kebayang anak-anak nggak? Saya menyadari, saya menyadari bahwa mereka menderita dan pasti akan berakibat. Sangat menyadari. Nah, hubungan Pak Sam sendiri pada waktu selama terjadi masa-masa perselingkuhan ini dengan anak-anak bagaimana? Awalnya belum terlalu terjadi akibat, tapi kemudian di tengah perjalanan anak putra pertama saya dengan saya sempat tidak bicara mungkin ada 2,5 sampai 3 tahun. Wow. Lalu kemudian kalau putra yang kedua tetap hubungannya dekat dan dia berusaha untuk menjadi seorang yang menjadi penolong. Artinya bagaimana supaya suami istri, papa mamanya ikut menjembatani papa mama. Iya, dia mencoba untuk berjuang. Nah, waktu itu anak Bapak yang pertama usia berapa, Pak? Tahun 2002 berarti 15. Berarti masa-masa genting dia juga ya? Sebagai seorang remaja masuk dalam masa akil balik ya? Nah, kemudian yang kedua waktu itu? 12. 12. Yang ketiga? 9. Oke. Nah, jadi ini setelah itu pada waktu move forward, pada waktu 10 tahun setelah masa pemulihan. Nah, apa reaksi mereka, Bu? Karena saya melihat ada satu kata-kata di buku itu yang mengatakan saya skeptis dengan hal itu.
setelah ya, Iya. bicara setelah, saya bersyukur ya, anak-anak tuh bisa mengambil keputusan mengampuni. Dan saya secara pribadi minta ampun sama mereka dalam arti saya tidak bisa memberi contoh yang baik sebagai sebagai orang tua kepada mereka. Walaupun pelakunya bukan ibu. Oh, saya di sini nggak bisa dong bilang pelakunya bapak gitu, karena suami istri itu dua orang gitu. Pernikahan dua sudah Iya, jadi ini satu, aktornya kan dua nih Pak, gitu Jadi istilahnya. masalah yang diterima ini pasti ada juga masalah dari suami dan juga dari istri juga. Ya, kita nggak bisa bilang kita tidak bersalah, kita juga salah. Ya, Ada ya. salah di dalam diri kita ada kan, jadi bukan salah di bapak aja. Jadi saya minta ampun dalam arti kepada anak-anak, dan saya berterima kasih juga kepada anak-anak karena mereka memberi kesempatan pada kami, saya juga dalam arti menata diri. Mereka menyaksikan bagaimana dalam hal ini karena mereka melihat mamanya bisa menerima dan mengampuni, ini mereka belajar sesuatu, Pak. Jadi pengaruhnya besar Tentang banget kasih, ini ya. besar, Pak. Kalau mamanya apalagi udah benci-benci papa kamu misalnya maaf nih anjing nih ini gini anaknya juga pasti akan Pasti, nganjing-nganjingin ikut-ikutan, bapaknya. Pasti, iya. ya. Kalau ini Iya. kan mereka melihat gitu. Oh, iman ibunya. Nah, seperti itu. Dan mereka belajar tentang Tuhan jadinya. Tentang kasih. Ya, seperti itu. Hubungan Ya. Bapak dengan anak-anak sekarang bagaimana? Dengan anak yang pertama belum sebaik dengan anak yang kedua. Lalu anak yang kedua menurut saya oke. Lalu anak yang ketiga kelihatannya tidak terlalu baik tapi juga tidak terlalu jelek. Jadi masih terus Nah, Bu, berproses. bisa nggak ceritakan dalam masa-masa yang mungkin masih tidak terlalu baik, Pak? Kita nggak berusaha untuk mengekspos kejelekan keluarga. Tetapi mungkin Bapak juga bisa ceritakan supaya kami belajar langkah-langkah apa yang Bapak tetap berusaha untuk secara konsisten membangun jembatan itu kepada mereka. Iya, jadi ketika saya menyadari bahwa ini adalah fakta yang memang realistisnya harus dihadapi, seperti waktu saya juga melihat keluarga ayah dan ibu saya, ya. Jadi kita semua atau terutama saya, kita biasanya diminta untuk berubah, toh. Betul. Nah, saya juga dulu mendidik anak adalah meminta mereka berubah, meminta mereka melakukan ini dan begitu. Ya. Bersikap ini atau itu. Kemudian setelah saya belajar lewat 8 tahun sampai 10 tahun pergumulan itu, saya menyadari ada yang perlu saya ubah. Betul. Jadi saya berdoa dan saya berusaha menjadi ayah yang semoga dapat menjadi inspirasi. Jadi itu yang saya lakukan. Hanya itu yang Jadi saya Bapak tidak bisa menghakimi mereka dengan, kan ada Pak, apalagi suku-suku tertentu berkata, kamu ini harus hormat sama orang tua. Jelek-jelek gini saya bapak kamu. Nggak Misalkan mungkin, seperti nggak itu. mungkin, Pak. Saya hanya dapat menumbuhkan, melakukan perubahan-perubahan untuk diri saya. Dan saya berdoa dan berharap semoga itu dapat Tuhan pakai menjadi inspirasi dan semoga itu dapat menolong menyembuhkan. Bahwa anak saya sembuh, tentunya ada bagian tanggung jawab saya yaitu jadi contoh. Ya, ya. Tapi bahwa nanti dia mau memilih untuk sembuh atau tidak itu sepenuhnya Karena tentunya kendali setiap orang dia. juga mempunyai fase-fase yang mungkin kita nggak bisa Iya, mengerti walaupun itu betul, anak kandung kita sendiri. betul. Ya. Itu kan- Oke, good. Kita akan take a break sebentar Bu ya. Nanti kita akan kembali. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam hidup ini kita harus membuat pilihan ya. Dan hari ini kita berbicara bagaimana kita menjadi seseorang yang akan meninggalkan suatu sejarah rekam jejak yang baik untuk membangun masa depan daripada keturunan-keturunan kita. Kita akan take a break sejenak, nanti akan ada artis yang akan bernyanyi dan akan memberkati Anda. Dan jangan lupa ada nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi sekarang juga. Hubungi kami rindu berdoa bagi Anda. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya begitu banyak rupa jawaban yang unik dan menarik. Dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Percaya lebih dari emas, kau memilih aku. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke?
karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kasih-Mu tenangkan jiwaku, kasih-Mu menyejukkanku. Indahnya bersamamu, itu yang ku mau. Bersamamu aku tenang, bersamamu aku damai. Ku mau selalu dekatmu di setiap nafasku. Kemuliaan-Mu Bapa di atas segala-galanya. Kemuliaan-Mu Tuhan menenangkan jiwa. Ku rindu sentuhan-Mu, itu yang tenangkan hatiku. Ku percaya lebih dari emas, Kau memilih aku. Bersamamu aku tenang, bersamamu aku damai. Ku mau selalu dekatmu di setiap nafasku. Kemuliaan-Mu Bapa di atas segala-galanya. Kemuliaan-Mu Tuhan menenangkan jiwa. Ku rindu sentuhan-Mu, itu yang tenangkan hatiku. Ku percaya lebih dari emas, Kau memilih aku. Ku percaya lebih dari emas, Kau memilih aku. Luar
biasa. Silakan duduk. Ya. Welcome to Good News Program. Tony Taulo. Silakan duduk. Ya. Kayaknya Anda lebih pantas jadi petinju deh daripada penyanyi. Terima Pernah kasih. tinju nggak? Enggak, saya tidak punya keahlian bela diri di bidang itu. Oke, tapi kalau mau dipukul orang, pukul dulu ya. Ya, Aduh, ada Tony Taulo dengan albumnya Lebih Dari Emas. Nah, Iya. tadi kalau melihat orangnya kan perawakannya tinggi gede Makanya, gitu ya. dia cocok jadi Begitu petinju nyanyi atau- gitu, suaranya lembut. Iya, Atau ini Ultimate Championship ini. enggak. Dulu saya pernah ikutan, tapi enggak tinju. Ada sih, tapi enggak ini. Itu nice. masa-masa dulu. Oke. Nah, pada waktu nyanyi itu Anda nggak berusaha dengan keras untuk menyanyi nyantai, tapi merdu dan memberkati banyak orang. Itu rahasianya. Terima Bisa kasih. ceritakan? Sebetulnya sih kalau rahasianya saya rasa mungkin itu bagaimana relationship aja ya, hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan. Itu yang bikin saya nyaman karena saya kalau berada saya merasa ada urapan dari Dia, ada kebersamaan saya, ada ikatan saya dengan Dia. Saya nyaman sekali untuk bernyanyi. Iya, Begitu. iya. Dan Ya, Tony Taulo dari mana asalnya? Ada sedikit kebule-bulean gitu? Sebetulnya saya dari Timor Leste. Timor Leste. Kalau lahir di sana, kebetulan papa saya Portugal, mama saya Timor asli. jadi masih sepupu sama Cristiano Ronaldo. Dia yang ngaku sepupu saya kayaknya. Nah, saya lihat rekam jejak kamu menjadi salah satu aktor di beberapa film ya. Iya. Bisa cerita nggak tentang apa yang pernah kamu kerjakan dalam dunia perfilman dan yang lain-lain supaya pemirsa ini juga lebih mengenal Tony gitu. Ya, dulu memang saya terlibat banyak sekali peranan di berbagai macam judul sinetron. Ya. Dan terakhir layar lebar lebih banyak sih. Tapi dulu memang peran saya tidak ada peran yang baik-baik, perannya selalu peran antagonis. Oh gitu. Jadi orang lebih mengenal saya sebagai pemeran yang jahat-jahat. Jadi kalau sampai lihat TV gitu, lihat muka kamu pengen dilempar sepatu gitu lah istilahnya. Saya kadang-kadang meranin satu adegan saking terlalu jahat, saya sendiri nggak mau nonton. Gitu. Saya sendiri nggak mau nonton. Iya. Iya, karena peran itu juga yang sempat membuat beberapa dampak. Saya pernah ditampar ibu-ibu tengah malam, God. pernah beberapa kali saya dikejar orang dari Pekalongan ke Pemalang, pernah juga. Oh gitu. Hanya gara-gara marah bintang utamanya saya pukulin sebelumnya. Oh, wow. Iya. Iya. Dan kamu juga suka ini salah satu aktor komedi gitu. Ada beberapa saya ikut dengan. Jadi kalau misalnya Tony hari ini standing comedy bisa juga. Waduh, saya nggak sanggup. Nggak sanggup. Oke. Oke. Good. Tony bisa ceritakan tentang album Lebih Dari Emas ini? Album keberapa ini? Ini kebetulan album perdana saya, album perdana rohani saya. Memang ini mimpi saya yang dari dulu, dari sejak melayani dari umur 10 tahun saya menyanyi di gereja itu sudah menyanyi. Jadi karena mama saya juga penyanyi gereja, jadi memang dari kecil saya sudah melayani Tuhan. Cuman memang belum tercapai karena mungkin saya ketika berada di dunia entertain justru hidup saya lebih kacau lagi. Akhirnya album ini tidak pernah terjadi. Baru keluar album ini baru sekitar 8 bulan. Iya. Gitu. Dan Tony sekarang sudah menikah? Saya kebetulan belum Nikah. dikaruniai seorang istri. Oh, belum dikaruniai. Jadi jadi ini pemirsa supaya tahu nih gitu ya. Waduh, iya, terima kasih. Dan dari sini what is next for Tony gitu. Apa harapannya ke depan? Kalau saya sih harapan saya tidak muluk. Tetap saya mungkin ke depannya di sisa hidup saya akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu saja. Puji Tuhan. Tidak lebih. Oke. Selamat terima kasih. Tony buat album perdananya Terima kasih, ya. terima Dan kasih. pemirsa, ini waktunya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya sederhana. Album keberapakah Lebih Dari Emas yang dibawa oleh Tony Taulo hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS atau lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini.
kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Lebih Dari Emas, persembahan dari Tony Taulo. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dan bahkan setiap kata, setiap apapun saya jadi ingin dengar. Dan yang saya takut adalah papa saya berhenti bicara. History Driver hanya di Good News Program. Tentunya semua orang ingin menjadi pembuat sejarah, pengemudi sejarah. Nah, kita mau belajar hari ini dari Bapak Samiton Panggela. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak bagaimana caranya kita tuh mau mempersiapkan diri menjadi history driver ini, Pak? Setiap orang sadar atau tidak sadar, dia pasti mengemudikan sejarahnya. Ya. Artinya, kalau dia tidak mengemudikan sejarahnya, sejarah itu akan terjadi tapi dikemudikan orang lain. Nah, ketika kita mau mengemudikan sejarah kita, seringkali kita lupa bahwa sejarah yang kita sedang kemudikan ini ada kaitannya dengan sejarah yang sudah lalu, atau sejarah orang tua kita, atau sejarah kita masih kecil, dan sebagainya. Sehingga disitulah masalah seringkali muncul. Waktu saya ingin pulih dengan istri saya, waktu saya bergumul, ingin supaya hubungan saya dengan istri saya dipulihkan, pernikahan saya dipulihkan. Nah, Tuhan mengajar saya, bagaimana mungkin kamu dapat dipulihkan dan menerima istri kamu apa adanya, sementara saya belum dapat menerima dan mengasihi orang tua saya, khususnya mama saya, apa adanya. Sebenarnya saya dengan papa dan mama saya juga bukan anak dengan orang tua yang punya masalah yang terlalu fatal. Artinya saya tidak pernah membenci, maki-maki, tidak ada dendam, tidak ada sesuatu yang saling musuhan. Hanya barangkali karena perilaku atau tabiat yang kita rasa kurang nyambung. Gap literasi mungkin, Pak? Saya merasa bahwa mama saya tidak mendengarkan, tidak memahami. Saya merasa bahwa mereka semakin tua jadi semakin tanda kutip cerewet dan berulang-ulang. Sebenarnya kan hal-hal ini sebenarnya sederhana. Tetapi ketika kembali tadi masalah yang pernikahan saya yang berantakan itu ingin dipulihkan, saya baru tahu bahwa ternyata salah satu puzzle yang saya mesti miliki adalah hubungan saya dengan orang tua saya. Nah, masalahnya saya baru tahu ketika saya pergi ke konselor. Lewat berbagai tes, berapa ratus pertanyaan, keluarlah diagnosa. Pak Sam punya masalah dengan ayah Bapak. Lalu masalahnya apa? Ketika saya ingin masuk ke dalam kehidupan ayah saya tanpa sadar menutup diri. Dan lalu kemudian dari situ saya menelusuri. Sehingga baru saya sadar bahwa ternyata benarlah kata Alkitab di dalam Maleakhi 4 ayat 6 mengatakan bahwa kalau hubungan ayah dengan anak atau orang tua dengan anak tidak dipulihkan, maka segala sesuatu besar kemungkinan untuk berantakan. Nah, Bapak bisa ceritakan lalu kemudian setelah Bapak menyadari hal itu, langkah-langkah pemulihan apa yang kemudian terjadi dalam hubungan Bapak dengan orang tua? Nah, ketika saya sadar bahwa ada masalah nih, masalah ini berkelanjutan karena ini merupakan skenario setan. Artinya papa saya dengan opa saya atau orang tuanya juga sempat tidak bicara 25 tahun. Urusannya dan masalahnya tidak perlu kita utarakan di sini. Tapi sebelum kakek saya meninggal, mereka pulih dan bahkan kakek saya meninggal di pangkuan ayah saya. Nah, tanpa sadar rupanya ayah saya juga punya luka-luka kan. Nah, luka-luka ini yang membuat dia tanpa sadar menutup diri. Sehingga ketika saya masih kecil, walaupun tiap hari main catur bersama dia, saya pijitin dia,
tidak terjadi hubungan dan dialog. Menurut Pak Julianto, ini istilah psikologisnya adalah fear of intimacy. Nah, itu barangkali ayah saya alami, dan tanpa sadar, karena saya mau masuk berkali-kali ke dalam hidup ayah saya dan tertutup, sehingga saya pun tanpa sadar mengalaminya. Dan apa yang terjadi? Saya waktu pacaran saya berusaha dekat, tapi ketika sudah nikah, saya punya masalah dengan fear of intimacy itu. Sehingga tanpa sadar saya juga mulai menutup diri. Nah, ketika saya mulai menutup diri, tentu istri saya kan merasa nggak nyaman. Merasa jadi ada sekat dan sebagainya. Lalu berbagai Tapi konflik. bukannya kebanyakan memang laki-laki lebih pendiam dan menutup diri daripada perempuan nih Pak? Enggak. Jadi Bukan masalah analisa, itu ya? bukan. Justru setelah itu saya melangkah minta Tuhan pulihkan. Nah, lewat proses ternyata saya baru sadar Tuhan sangat serius ingin memulihkan kita dengan orang tua. Ya. Dan akhirnya hubungan saya dengan ayah dipulihkan. Dan saya tulis itu di buku saya, karena kalau diceritakan di sini akan memakan waktu. Tapi indah banget, sehingga ketika setelah dipulihkan saya nyaman ngobrol sama papa berjam-jam, dan bahkan setiap kata, setiap apapun saya jadi ingin dengar. Dan yang saya takut adalah papa saya berhenti bicara alias meninggal, yang telah terjadi seminggu lalu. Nah, saya takut mama saya meninggal. Dulu saya takut dia ngomong. Sekarang saya tidak takut dengan kata-katanya, cerewetnya dia menjadi musik yang indah. Saya dengar seperti konser, saya nikmati karena saya dipulihkan. Ada nggak hubungan itu terjadi dengan usia yang Bapak mungkin mulai menyadari bahwa nanti kalau saya tidak mulai berubah, nah saya juga melakukan hal yang sama terhadap saya? Tidak karena usia lalu. Sebab saya malah menyadari bahwa semakin saya terlambat, kalau tanpa pertolongan Tuhan akan lebih sulit, lebih panjang proses. Nah, nanti kita akan belajar Pak, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sehingga bisa mendengarkan orang tua yang dengan seperti orang bilang radio rusak gitu. Jadi musik Kemudian konser. menjadi musik konser yang indah. yang saya indah. keren gitu. Oke, bisa sekalian kita akan belajar ya lebih dalam lagi. Di layar televisi Anda ada nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Ya, mungkin Anda juga punya masalah dengan masa lalu Anda. Mungkin Anda punya masalah, tetapi Anda tahu bahwa di depan itu adalah generasi yang Anda harus, sesuatu yang Anda lakukan supaya masa depan daripada Anda, anak-anak Anda menjadi jauh lebih baik. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Kita berharap orang tua adalah orang yang baik, orang yang sukses. Betul. Ini kan sebenarnya sangat fata morgana, Pak. Kenyataannya kan nggak selalu. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam episode yaitu History Driver. Kembali kepada Pak Sam bersama dengan Ibu. Iya. Nah Pak Sam, merubah konsep orang tua yang cerewet, radio rusak, dan kemudian udah deh gua kepala pusing gini. Kalau anak kecil kan nggak bisa ngelawan Pak. Kalau udah anak udah gede, udah mahasiswa, pulang dari luar negeri, ribut sama orang tua. Udah punya income yang mungkin lebih kaya dari orang tuanya, ribut nggak mau diatur. Gitu ya. Ini gimana Pak? Jadi pelajaran yang pertama yang saya dapat dari Tuhan adalah, pertama saya perlu menyadari bahwa hormati orang tua itu bukan sekedar tata krama, bukan sekedar enak dilihat, bukan supaya manis terasa, tetapi ini adalah sebuah hukum. Artinya kalau saya melanggar, saya akan dapat akibat. Kalau saya taati, saya akan dapat manfaat. Nah, sama seperti hukum gravitasi. Dia tidak memandang umur, dia tidak memandang agama, dia tidak memandang apapun. Kalau saya tidak menghormati orang tua saya, pasti saya akan dapat akibat. Walaupun saya banyak berdoa. Saya lompat dari Monas, tidak menggunakan alat pelindung,
walaupun saya banyak berdoa pasti akan ada akibat. Nah, saya baru sadar bahwa kemudian saya adalah anak durhaka. Kenapa? Karena saya tanpa sadar saya menolak kehadiran, menolak cara bicara, saya merasa bahwa orang tua tidak seperti yang saya harapkan. Yang kedua, saya tidak menyadari orang tua adalah hadiah yang terbaik, hadiah pertama ketika saya lahir. Jadi kalau saya menolak orang tua sebagai hadiah, berarti saya menolak sang pemberi hadiah. Jadi bagaimana saya dapat menyembah dan menghormati Tuhan kalau saya tidak menghormati hadiahnya, yaitu orang tua saya. Itulah dasar-dasar tapi itu kan pemahamannya. ini Pak, itu memang ada ayatnya, tapi secara prakteknya dan prosesnya tadi Bapak bilang itu, bagaimana akhirnya hati kita bisa berpaling menuju ke sana, ini kan yang susah Pak. Proses ini kan nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kesadaran dulu toh. Sesudah sadar saya minta sama Tuhan, saya mau ini dipulihkan. Lalu Tuhan tanya, kamu mau aku merubah papamu atau merubah kamu? Saya bilang, rubah saya. Karena saya yang harus diubah. Nah, kemudian setelah proses perubahan itu, pengubahan itu yang memang ya ada proses, ada waktunya. Iya. Tapi intinya setelah saya sadar, proses itu berkat pertolongan Tuhan, juga ada upaya. Perlu waktu berapa lama dalam kasus Pak Sam? Mulai menyadari sampai terjadi 2-3 tahun. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oke. 2-3 tahun. Menarik. Dan ini apakah gini Pak, tadi sekali lagi saya belajar dengan dari Bapak antara hubungan ayah dan anak dan dari Bapak ke anak Bapak nih. Apakah mereka juga bisa melihat itu sebagai satu opportunity untuk melihat bahwa ini suatu kemungkinan suatu hari saya juga bisa melakukan hal yang sama terhadap papa saya nih? Yang saya temukan ketika saya sudah dipulihkan dengan papa mama, lalu saya segera mengalami pemulihan dengan istri saya. Nah, yang unik lagi adalah saya melihat anak saya lebih mudah menghormati saya, dan saya melihat bagaimana mereka melihat saya dengan lebih jernih, melihat saya lebih sebagai contoh. Ya, karena sudah menjadi role model itu ya, ada teladan yang bisa mereka lihat. Dan saya rasa sebagai seorang anak pun atau sebagai manusia pun kita nggak bisa terlalu melihat apa yang pernah terjadi di masa lampau Pak ya. Karena misalnya seperti ada orang yang mungkin berkata nih, papa saya misalnya penjahat besar misalnya. Tetapi pada waktu orang itu sudah mulai mau berubah, nah kira-kira diperlukan waktu berapa lama bagi seorang anak untuk ingin melihat pembuktian papanya untuk berubah nih, menurut Bapak berapa lama gitu? Kembali ke masalah, kalau orang tua kita gagal jadi orang baik atau gagal berprestasi. Betul. Sebenarnya itu kesempatan sang anak juga belajar. Bukan sekedar sang anak menerimanya, tapi sebenarnya disitulah sang anak harus menyadari bahwa setiap orang ada kemungkinan untuk jadi salah, jadi gagal. Nah, kesadaran selalu kita berharap orang tua adalah orang yang baik, orang yang sukses. Betul. Ini kan sebenarnya sangat fata morgana, Pak. Kenyataannya kan nggak selalu. Bagaimana dengan kakek kita kalau dia gagal? Bagaimana dengan orang tua kita kalau gagal? Pelajari, ambil hikmahnya. Sebab kalau Anda tidak pelajari, ada kemungkinan Anda yang gagal. Good. Oke, kita akan lanjut setelah break. Tetapi sebelum break, pemirsa, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Landak, Kalimantan Barat. Ya, ibu ini beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa. Setelah kami doakan, dia mengirim SMS kembali dan berkata, Shalom, puji Tuhan, saya ingin berterima kasih untuk dukungan doanya. Karena saat ini saya sudah hamil 2 bulan. Biarlah Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Rupanya ibu ini tadinya mengalami kesulitan untuk bisa hamil, tapi akhirnya dia pun mendapatkan anak yang dia idam-idamkan. Pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Visi ini saking besarnya dan usia manusia ini sangat terbatas. Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Apabila Anda percaya bahwa Anda menerima visi Tuhan dengan baik, maka percayalah bahwa visi ini tidak akan pernah mati. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke?
Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. History Driver hanya di Good News Program. Nah pemirsa, hari ini kita berbicara bagaimana kita akan membuat sejarah. Tentunya kita semua ingin meninggalkan sejarah yang baik, legacy buat anak cucu kita nantinya. Mau bertanya kepada Pak Samiton lagi, Pak, yang namanya orang tua tentu saja bukan cuma orang tua jasmani ya Pak, tapi kita juga punya orang tua rohani. Betul. Atau pimpinan kita, baik di kantor, di sekolah. Betul. Nah, bisa Bapak jabarkan sedikit lebih dalam. Ketika saya dengan istri saya bermasalah, istri saya memperlihatkan satu sikap yang buat saya sebuah inspirasi. Dia mencintai dan mengasihi, merawat mama papa saya yang adalah mertuanya. Dan ketika anaknya berantem, tapi orang tuanya disayang, ini kan sesuatu yang sangat istimewa. Ya, itu buat istri. Dan saya belajar dari dia. Nah, memang orang tua ketika kita tidak hormati ada akibat. Nah, masalahnya orang tua bukan cuma orang tua kandung. Mertua termasuk. Di sekolah kita punya orang tua, namanya guru. Di tempat-tempat kita dibina, entah itu di masjid, entah itu di gereja, spiritual parents, ya, kita punya orang tua rohani. Lalu kita juga di pekerjaan kita punya orang tua. Nah, ketika bos kita salah, jahat, boleh nggak kita pindah kerja? Boleh, tapi jangan jelek-jelekin. Karena kita pernah dapat makan di situ, dapat nafkah. Lalu, apalagi kalau kita mengambil kliennya, mengambil bisnisnya, lalu kita jadi kompetitor, lalu merusak bisnis mantan bos kita. Waduh, itu durhakanya berkali-kali lipat. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Kita harus sadar bahwa ini sebuah hukum. Kedua, mintalah Tuhan tolong untuk kita punya hati yang rendah, hati yang mau belajar dari semua hikmat dari generasi-generasi kita sebelumnya. Sebab kita perlu punya alat convert nih Pak, convert terhadap aplikasi yang lama nih, karena kita gadget yang lebih OS-nya baru nih, dan dia OS-nya lebih lama. Jadi gimana? Dia nggak mungkin dapat menangkap pikiran kita, tapi kita dapat menangkap hikmat dan pikiran dan ide pembelajaran di masa lalu, sehingga hidup kita tidak perlu menghadapi lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Karena sejarah yang besar tidak mungkin selesai di satu generasi. Dan sejauh kita melihat ke belakang, sejauh itu juga kita dapat melihat masa depan kita. Dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Sam. Kami belajar sesuatu sangat dalam hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sangat diberkati. Nanti next time ya. Kalau ada buku baru juga kita akan belajar dari apa yang kehidupan Tuhan berikan kepada Bapak supaya kita semua juga bisa diberkati. Sama-sama, sama Pak. Nah, ini waktunya kuis ya pemirsa. Hari ini Anda beruntung karena Anda mendapatkan hadiah lebih banyak ya. Pak Samiton Pangela telah menyediakan 10 buah buku History Driver ya. Nah, pertanyaannya adalah hukum keberapakah yang tadi diajarkan oleh Pak Samiton ya untuk menghormati orang tua kita ya. Nah, Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, ya, History Driver, persembahan dari Pak Samiton Pangela. Ya, kita akan mendengarkan. Terima kasih Pak Sam, Ibu. Sama-sama, ya, thank you. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Sebelum kita membaca satu ayat firman Tuhan, saudara, saya akan sebutkan beberapa nama orang-orang yang ada di Alkitab dan orang-orang yang mungkin saudara pernah dengar yang walaupun tidak tertulis dalam Alkitab. Abraham, Yusuf, Musa, Daud, ini mereka dalam Alkitab. Kemudian orang-orang yang tidak dalam Alkitab, saudara ya. The Wright Brothers, Thomas Alva Edison, kemudian Billy Graham. Kemudian saudara pasti kenal nih, Mark Zuckerberg, ya, Larry Page, Sergey Brin. Nah, korelasinya apa nih saudara dengan topik kita History Driver hari ini? Nama-nama ini adalah nama-nama yang orang kenal sebagai pencetak sejarah atau the history driver. Nah, saya percaya nih pemirsa sekalian bahwa sebenarnya Tuhan memang sudah panggil setiap daripada saudara dan saya untuk meninggalkan suatu rekam jejak yang begitu besar, begitu dalam, bukan karena kita hebat, tetapi karena rencana Tuhan
terhadap umat manusia ini sangat luas. Dan Tuhan tidak egois untuk melaksanakan rencana itu sendirian saja bersama dengan malaikatnya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia supaya legasinya Tuhan dapat diteruskan kepada umat manusia. Nah tentunya ada banyak nama-nama yang tidak dapat saya sebutkan pada saat ini. Ataupun nama-nama yang saya bisa sebutkan, misalnya Hitler, itu juga adalah seorang distri driver dengan konotasi yang sangat negatif. Nah kerap kali Tuhan Yesus juga pernah berkata nih dalam kitab Wahyu, aku berharap engkau panas ataupun dingin. Ya, tentunya kalau kita bisa memilih, pilihlah sesuatu yang baik. Nah kalau kita percaya bahwa dalam kehidupan kita ada rancangan Tuhan yang sangat besar, kita tidak mau membuat sesuatu yang jelek. Karena apa? Nomor satu, kita akan memalukan nama Tuhan. Ini yang saya selalu katakan kepada banyak orang, terutama orang-orang yang ada di kantor saya, pemirsa sekalian. Kamu akan memalukan nama Tuhan pada waktu kamu hidup sembarangan. Nomor dua, kamu akan memalukan nama keluarga kamu. Nomor tiga, kamu akan memalukan diri kamu. Dan tentunya juga ternyata saya bisa stretch satu kali lagi, kamu akan memalukan anak-anak keturunan kamu. Pemirsa sekalian, ya. Nah, coba kita lihat ayat 1 firman Tuhan yang sangat ini sangat penting untuk kita ketahui. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu keturunan. Tuhan itu baik dan kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi hanya dengan 1, 2, 3, dan 4 keturunan. Tetapi firman Tuhan berjanji kepada kita, kebaikannya akan diberikan kepada generasi ke bawahnya. Nah, saya tahu saudara sekalian bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak semua daripada masa sekarang ini adalah masa yang baik. Saudara sekalian ya, kami pun dalam pelayanan pernah mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang tidak mudah. Nah, saya bisa katakan kepada Anda pada waktu mungkin Anda sedang merintis suatu usaha, satu pelayanan ataupun suatu hal apapun namanya, berikan waktu 3 tahun pertama. Ini adalah masa yang paling sukar, saudara sekalian ya. Karena masa 3 tahun pertama ini adalah masa-masa yang dianggap masa-masa pembuktian, dan di sana akan ada begitu banyak ujian, yang mana akan ada banyak orang atau mungkin diri Anda harus bertanya dulu, yakin nggak kamu dengan apa yang kamu mau kerjakan? Nah, setelah Anda bisa melewati masa 3 tahun ini, tentunya saya percaya sudah ada pembuktian bahwa memang benar Anda yakin dengan apa yang mau Anda kerjakan. Terutama pada waktu kita berbicara masalah visinya Tuhan. Visi Tuhan ini besar, pemirsa sekalian. Visi ini akan dapat memandu Anda untuk dari mencapai poin A menuju ke poin B, ke C, D, dan berikutnya. Tetapi kerap kali, tahukah Anda bahwa visi ini saking besarnya dan usia manusia ini sangat terbatas. Dengar baik-baik, pemirsa sekalian. Apabila Anda percaya bahwa Anda menerima visi Tuhan dengan baik, maka percayalah bahwa visi ini tidak akan pernah mati. Usia Anda boleh terbatas. Firman Tuhan mengatakan usia manusia sampai 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Ada sampai dengan hari ini ada orang-orang yang berumur 100 tahun. Nah, tetapi seberapa tua pun pencapaian usia Anda, atau sebaliknya, seberapa pendek pun pencapaian usia Anda, visi Tuhan yang Tuhan tanam dalam hidupmu tidak akan pernah mati. Kalau kau percaya, katakan amin. Nah, oleh karena itu saya berkata kepada Anda, seperti Pak Sam katakan, sejauh Anda menarik masa lalumu, melihat, tidak takut kembali akan masa lalumu. Pada waktu Anda menarik masa lalu, ada 2 hal yang mungkin Anda akan temukan. Yang pertama, Anda akan menemukan betapa jeleknya nenek moyang keturunan Anda. Betapa disfungsionalnya keturunan Anda. Ya, nenek moyang ke atas Anda. Nah, ini menunjukkan betapa beruntungnya saat ini kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Galatia 3:13 dikatakan Tuhan Yesus sudah menebus setiap kutuk daripada hukum Taurat. Setiap kutuk yang nenek moyangmu pernah kerjakan, dengar baik-baik, kutuk nenek moyang saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Anda akan menemukan rekam jejak yang menarik yang ternyata membuat Anda kaget. Betapa luar biasanya keturunan-keturunan di atas Anda, dan mereka adalah orang-orang yang sudah hidup dengan iman. Mungkin mereka tidak langsung sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu yang mulia dalam skala dan pengertian mereka. Dan kemungkinan besar tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sudah menerima satu visi Tuhan yang sangat besar. Dan pada waktu Anda mulai menoleh ke belakang, Anda sudah tidak takut dengan masa lalu itu, maka berarti ada satu tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan saya berkata kepada Anda sekarang, terima tongkat estafet ini. Terima tongkat estafet itu, dan kemudian masa depan Tuhan berkata, lari dan kemudian selesaikan pertandinganmu.
Dan Tuhan berkata, aku punya rancangan yang indah buat kamu, dan ini bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan ini akan membuat kamu menjadi orang yang akan mencetak sejarah dengan luar biasa. Bukan karena kamu hebat, tetapi ada rencana Tuhan yang besar. Dan dia memakai saudara, dan setiap siapapun yang kita temui pada saat ini, untuk memuliakan namanya, dan memberikan pengaruh kerajaan surga kepada orang-orang ini. Apakah Anda diberkati dengan acara ini? Apakah Anda tertantang untuk menjadi seorang history driver? Kalau Anda mau menjadi seorang history driver, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak sempurna, Tuhan. Oleh karena itu kami sangat perlu Engkau. Tolong kami, Bapa. Dan kami percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah menguduskan kami. Terima pemirsa sekalian. Aku mengucapkan masa lalumu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau perlu Tuhan Yesus. Dan pada waktu Anda masih hidup sembarangan, sekarang adalah masa yang terbaik untuk Anda bertobat. Terima pengampunan. Kalau Anda bertobat, Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Dan dia sanggup memberkati anak-anak keturunanmu. Bukan atas apa yang kau sudah pernah lakukan, tetapi karena janjinya adalah iya dan amin. Aku melepaskan urapan dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini, terima masa depan yang indah, dan terima tongkat estafet. Visi Tuhan yang besar dia berikan kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati saudara. Yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, kami berharap pemirsa diberkati sama seperti kami di studio sangat diberkati hari ini ya. Kita belajar banyak hal dan kami sungguh berharap melalui episode ini kita bisa menjadi pencetak-pencetak sejarah yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan Anda kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami, dan Tuhan Yesus memberkati.